Nah, jadi di video kali ini kita bakalan membahas koin XRP ya, yang di kalanya Bitcoin turun nih, dia malah naik teman. Kalian bisa lihat ya. Dari pertengahan Mei sampai saat ini ya, udah berjalan sebulan lebih, kita ngelihat Bitcoin drop parah ya, udah pasti ya, sampai ke level 25.000. Altcoin apalagi ya. Nah, khususnya nih untuk altcoin, kalian perhatikan altcoin tuh bahkan mencapai new low teman ya, bahkan menuju new low udah di dam 30-40% gitu. Sementara si Ripple ini dia malah naik teman ya, dia malah naik sekitar 30%-an gitu. Jadi altcoin drop 30%, dia malah naik 30%. Nah, kira-kira apakah ini satu-satunya koin yang akan menuju alt season ya, yang lain enggak, tetapi hanya koin ini doang? Gue akan kasih pandangan sendiri ya menurut pendapat gue pribadi. Kalau buat Bitcoin ya, tiap hari kan gue ada ngasih outlook nih ya melalui VIP group, entah itu outlook mengenai Bitcoin maupun altcoin ya, let's say momen dimana sebelum altcoin dump ini gue juga udah kasih sinyal ya melalui grup ini. Gue juga ada kasih sinyal dari sebelum Bitcoin drop lagi ya, ketika dia menuju area supply ini. Nah, kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini ya, kalian bisa join grup ini gratis. Syaratnya gampang banget, kalian tinggal daftar aja BingX ya. Ini gue bisa saranin ya, BingX dibandingkan exchange yang lain ya. Kalian bisa klaim hingga 70 juta rupiah dalam bentuk bonus. Terus di sini kalian akan dikasih juga 100.000 virtual USDT. Buat pemula ini cocok banget ya dibandingkan kalian pakai uang asli kalian. Kalau misalnya kalian pengen demo trading, kalian bisa gunakan uang virtual yang dikasih dari BingX ini. Terus yang paling gue juga suka ini adalah fitur copy trade-nya nih. Karena yang cuman ada fitur konservatif trading ya, ini cuman ada di exchange BingX, di exchange yang lain ini belum ada. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa trace sampai 6 bulan belakangan apakah copy trader tersebut profit atau tidak. Kalau misalkan secara jangka panjang profit, ya kita bisa follow, termanya kita bisa copy. Jadi kalau misalkan kita sendiri nggak ahli trading, kita bisa delegasikan ya kepada trader-trader elit ini ya, yang 6 bulan terakhir ini konsisten profit. Jadi sekali lagi bagi kalian yang tertarik untuk join grup VIP ya, otomatis kalian juga bakalan join grup ini ya, selain dari kalian daftar BingX. Kalian bisa tinggal langsung DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi juga untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, lawsuit pada XRP ini kan ini udah berjalan hingga bertahun-tahun ya, dari semenjak tahun 2021 ya pada saat itu ya, yang menghambat kenaikan harga Ripple ya. Ripple cuma bisa terbang sampai 1,9 USD, padahal kalau misalkan pada saat itu mungkin nggak ada lawsuit ya, harusnya Ripple bisa menuju all time high. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu all time high-nya dulu di tahun 2017, harganya itu mencapai 3 dolar ya. Cuman ya karena kasus lawsuit kemarin, dia ngepamnya di tahun 2021 itu ya, bull run kedua untuk XRP ini cuman 1,8 US dollar. Nah, apakah sekarang saatnya untuk membeli XRP atau enggak gitu ya? Ya itu sebenarnya tergantung lagi ya kepada kalian ya. Kalau dari segi teknikalnya sendiri di sini ya, memang kita lihat gitu ya bahwa XRP naik nih 30% ya, altcoin turun semua. Nah, tapi untuk kedepannya sih gue juga masih prediksi altcoin itu bakalan turun itu. Itu kenapa ya, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya, video-video sebelumnya mengenai altcoin bottom itu bisa berbeda dengan Bitcoin. Nah, yang bikin gue khawatir adalah Ripple ini yang pertama ya, ini tuh belum menunjukkan gejala adanya breakout teman. Oke lah teman ya, dia naik sekitar 30% di sini. Tetapi kalian jangan FOMO dulu teman ya, karena apa? Karena ini adalah bagian resist teman ya. Saat ini bahkan persis kemarin ya, kita menuju new highs lagi untuk Ripple sampai 0,56. Ini dia langsung kena reject teman ya di sini ya. Di level berapa ya? Di level 0,56 ini. Ini adalah resisten dari tahun lalu bulan September, bulan Oktober, and then bulan Maret tahun ini, dan bulan Juni juga tahun ini ya. Kita lagi-lagi nge-retest area resist tersebut. Itu yang bikin concern pertama ya. Ya sebenarnya sih nggak bikin concern ya kalau misalkan kalian investnya itu buat jangka panjang ya. Jadi ini sebenarnya buat yang jangka pendek aja. Kalau buat long term pasti outlook buat Ripple ini bagus banget ya, gue lihat ya. Tetapi kalau buat jangka pendek ya, menurut gue ya kalian jangan all in terlebih dahulu. Itu yang pertama ya. Karena apa? Karena kita lagi ada di daerah resist. Di sisi lain kan kita tahu nih bahwa di luar dari altcoin pada drop, si Ripple sendiri ini dia malah naik teman. Jadi ya at least kita bisa invest dikit gitu ya. Sekali lagi gue bilang dikit gitu, nggak invest banyak ya. Nah, invest yang banyak itu pas kapan? Kalau misalkan amit-amit teman ya, karena kita sekarang lagi ada di resist di sini ya, jadi bisa kena reject juga. Dan kalau misalkan ada potensi Bitcoin drop lagi atau altcoin menuju new low lagi, yang bikin concern adalah karena ini adalah bagian resist, dia bakalan ikutan menuju new low teman ya. Dan menuju new low-nya ini bisa sampai ke level 0,2 sekian gitu ya.
Nah, kenapa 0,2 sekian di sini ya? Ya karena bisa aja ada hantaman terakhir sama seperti yang terjadi di tahun 2020. Di sini ketika ada hantaman terakhir baru dia menuju new bull run. Nah, takutnya di sini kita juga mengalami hantaman terakhir di kala Bitcoin hanya koreksi gitu. Jadi Bitcoin cuma menuju let's say ke level 22.000, 23.000 atau 20.000, tetapi Ripple ini tiba-tiba dihantam sampai ke level 0,2. Nah, takutnya kalau misalkan ini terjadi ya, menurut gua ini adalah best opportunity teman ya. Ini adalah best opportunity untuk invest sama seperti apa yang terjadi di tahun 2020 yang menjadi best opportunity di level 0,12, terus dia naik sampai 15 kali lipat. Ini juga sama teman-teman ya, kalau misalnya terjadi dump price ke level 0,2 sekian ini menurut gue best opportunity, and then kita bisa ride the next bull market di tahun depannya menuju ke level 2 dolar sekian gitu untuk Ripple. Nah, tapi itu kan kita membahas mengenai worst case scenario aja teman-teman ya. Nah, kalau misalkan untuk buat nambah cicilan teman-teman ya, karena kan tadi yang gue udah bilang, ya kalian bisa invest dikit di sini ya. Tetapi yang bikin concern ini adalah bagian resist. Nah, kalian bisa tambah teman-teman ya, kalian bisa cicil lebih lagi kalau misalkan kita dapat konfirmasi. Nah, konfirmasinya itu adalah kalau misalkan dari time frame daily sendiri, Ripple menunjukkan gejala breakout, let's say. Misalkan dia terkonfirmasi teman-teman ya ke level 0,6 daily closing ya, satu hari daily closing kita bisa ada di level 0,6 ya, menunjukkan gejala breakout karena ini belum pernah dilakukan oleh Ripple sama sekali, balik lagi dari Mei tahun lalu. Jadi selama setahun ini belum pernah gitu. Jadi kalau misalkan dia breakout gitu ke level 0,6, menurut gue ya kalian bisa tambah cicilan kalian. Nah, tapi ya sekali lagi nggak all in juga ya. Karena apa? Karena ya kita takutnya ada fake out juga ya. Tiba-tiba 0,6 and then langsung ke level 0,2. Itu kan worst case scenario aja. Nah, tapi kalau misalkan Ripple drop ke new low, itu menurut gue bisa diinvest lumayan besar teman ya. Karena untuk the next alt season, menurut gue Ripple ini akan menjadi salah satu koin yang bakalan berjaya lagi. Dan ini juga yang bikin concern adalah kalian lihat dari monthly time frame-nya nih. Ini kalian bisa lihat di garis oranye ini teman-teman ya. Ini garis oranye ini saat ini kita sentuh nih teman-teman ya. Garis oranye ini kenapa penting? Ini biasanya akan menjadi resist maupun support di Bitcoin juga sebenarnya sama aja. Dan kalau misalkan ini jadi resist ya, ya welcome teman-teman ya. Bisa terjadi potensi rejection dari area level 0,55 ini. Karena terakhir kalau misalkan kalian perhatikan persis ya, ketika Ripple menuju new low di sini ya, dump yang terjadi di Corona tahun 2020, ini dia juga menyentuh garis oranye ini sebagai resist gitu. Dan saat ini kita juga sama teman-teman ya, kita menyentuh Ripple ini lagi-lagi di garis oranye ini sebagai resist gitu ya, karena terjadi rejection baru aja kemarin juga. Kecuali di monthly time frame-nya sendiri kita bahkan bisa menuju ke level 0,6 teman-teman ya, closing monthly di atas garis oranye ini itu baru bagus untuk Ripple. Jadi selain dari closing daily, kalian bisa cicil ya, kalian juga bisa lihat dari monthly closingnya apakah di akhir bulan Juninya ini Ripple bisa tetap stay di atas 0,6 atau tidak. Kalau misalnya nggak bisa ya kalian nggak nambah cicilan kalian gitu ya, karena kalau buat nge-wick ke atas gitu ya, daily confirm ke 0,6 tetapi di monthly-nya tiba-tiba dia reject gitu ya, di dekat-dekat akhir bulannya dia balik ke 0,5, berarti kan dari monthly-nya sendiri belum konfirmasi gitu. Nah, kurang lebih itu aja sih teman-teman. Kalau menurut pendapat pribadi gue sendiri akan invest di salah satu koin yaitu di Ripple ini ya. Dan gue juga udah mulai mencicil sampai saat ini. Tapi nggak banyak-banyak banget ya yang gue cicil ya nanti ketika kalau misalkan terjadi worst case scenario untuk Ripple tiba-tiba drop ke level 0,2. Mungkin karena Bitcoin dan altcoin bakalan ikutan drop lagi. Nah, paling itu aja teman-teman ya. Kalau dari gue sendiri ya, itu adalah strategi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.